Jadi di soal pertama, kalian itu diminta ya membuktikan soal pertama ya. Soal pertama ya, membuktikan bahwa integer ya. Jadi integer mod 8 terhadap ini maksudnya integer mod 8 terhadap penjumlahan ya. Kemudian pertanyaannya itu apakah koset kiri dan koset kanan itu abelian atau commute ya, commute atau komutatif. Di pertanyaannya, apakah koset kanan dan koset kirinya itu dia abelian atau tidak ya? Nah, jadi seperti halnya di teorema Lagrange ya, kita misalkan aja, misalkan integer mod 8 ini, itu kan dia berarti kan beranggotakan, ya kalau kalian lihat di sini, ini grupnya ini, ya tuliskan aja G, ini kan dia beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi dia tidak sampai 8, dia udah ini, sudah stop ya, sampai 7 kan, karena kalau misalkan 1 ditambah 7 nanti dia balik lagi ke 0. Jadi dia anggotanya hanya dari 0 sampai dengan 7. Nah, jadi pertama selalu kita ambil subgroup ya atau subgroup ya, bagian dari grup. Subgroup dari grup G ini, grup yang lebih besar ya. Kita misalkan aja. Di pertama di sini ambil subgroup G. Subgroup G sehingga yakni atau saya ambil sebuah subgroup aja lah, langsung kita tuliskan aja. Ambil sebuah subgroup. Ini cara membuktikan apakah dia koset kanan dan koset kirinya dia abelian. Ambil sebuah subgroup H sedemikian sehingga atau sedemikian ya. Demikian sehingga H itu merupakan subgroup daripada G. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau misalkan dia sebuah subgroup, maka anggota-anggotanya adalah kita bisa tuliskan di bagian sini, berarti kan anggota-anggotanya adalah H itu memiliki anggota seperti yang sebelumnya. Kita sebutkan aja H1, kemudian H2, dan seterusnya. Nah, tentunya kalau misalkan dia left atau koset kiri, maka
kita ambil sembarang, ya, selalu kita sebutkan sembarang di luar dari subgrup H, tapi masih berada di bagian G. Jadi kalau kita gambarkan, jadi kalau misalkan ada sebuah grup G, nah ini grup G ya, kemudian selalu berangkat dari sini ya, kemudian ada sebuah subgrup di bawahnya, di dalamnya, ya, ini misalkan H. Nah, H ini tentunya kan tadi beranggotakan H1, kemudian H2 dan seterusnya. Ambil dia sebuah anggota di luar ini. Nah, sebut saja di sini adalah A, anggota grup G, ya, anggota grup G, tapi tidak masuk di dalam H atau tidak beririsan dengan subgrup H. Jadi kita ambil. Sehingga koset kirinya kita bisa tuliskan, koset kirinya adalah A dikalikan dengan H. Atau kan ini sama dengan A dikalikan dengan H1, ya, H2 dan seterusnya. Atau kita bisa juga tuliskan dalam bahasa yang lebih matematis ya, AH, sehingga sini H itu bagian daripada ya. Ini juga bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian koset kanan ya. Nah, koset kanan juga sama. Koset kanan berarti kita ambil sebuah subgrup H, kita tempelkan di bagian kanan ini. Nah, kita tempelkan sebuah anggota, ditempelkan dengan sebuah subgrup dari kanan ya. Maka namanya koset kanan. Maka ini kita bisa tuliskan ini adalah sama saja dengan H1, H2 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah A. Kemudian atau ini sama saja dengan kita bisa tuliskan dalam bahasa matematis ya. Ini sama saja ya. Ini sama saja dengan ini, sama saja dengan ini ya. Ini tadi sama. Ya, berarti kita bisa tuliskan ini adalah H, A, kemudian H-nya adalah elemen H kecil ya, elemen daripada subgrup H besar ini. Nah ini konsepnya ya. Ini konsep yang harus diingat ya. Kalau kita bicara terkait dengan koset. Ya, ambil saja sebarang ya, sebuah subgrup. Ya, sebuah subgrup itu tentunya dia harus memenuhi sifat-sifat daripada grup. Ya, jadi kalau kamu ambil sembarang nanti dia tidak memenuhi sifat grup, berarti bukan sebuah subgrup ya. Karena kalau misalkan kamu salah ngambil nanti memang kamu ambil dia subhimpunan daripada grup, tapi ketika kamu membentuk subgrup dia tidak memenuhi sifat-sifat grup. Nah, nanti koset kanan dan kirinya bisa berbeda. Nah, ambil saja misalkan ya, misalkan sebuah subgrup H, ambil saja sama dengan 0 dan 4 misalnya ya. Nah, ini kita uji dulu. Apakah 0 dan 4 ini dia memenuhi sifat dari grup? Nah, pertama, yang paling penting adalah dia harus bersifat tertutup. Itu yang pertama. Nah, kita lihat ya. Di sini kan anggotanya adalah 0 dan 4. Nah, kita jumlahkan 0 dan 4 ya. Dia juga 4 juga ada juga di dalam grup ini ya. Ada subgrup ini ya. Nah, berarti sifat tertutupnya terpenuhi. Sifat asosiatif ya pasti terpenuhi di sini ya. 0 tambah 4 baru ditambah 0, kemudian 0 ditambah 4 baru tambah 0 ya. 4 tambah 0-nya dulu baru 0 misalkan. Ya, juga sama, dia terpenuhi ya, atau 4 tambah 4 dan seterusnya. Kemudian sifat yang lainnya itu dia harus memiliki identitas. Nah, di sini tentunya identitasnya di sini adalah 0 ya. Nah, dia juga harus memiliki inverse. Nah, inverse-nya di sini adalah dia sendiri ya. Inverse-nya kan dia sendiri kan.
Karena kalau tadi kan identitasnya 0, berarti kan inverse-nya adalah 4 tambah 4, dia balik lagi ke 0. Ya. Jadi inverse-nya adalah 4 dia sendiri. Nah, jadi terpenuhi. Nah, kemudian ambil sembarang elemen yang di luar daripada H yang tadi ini. Nah, setelah kita membentuk sebuah subgroup ini, maka kita ambil yang masih di dalam G ini, tapi dia berada di luar H ini. Nah, kita ambil saja A. A-nya ini bebas ya. A-nya bebas kan. Anggota-anggotanya tadi kan ini. Berarti sisanya, kan tadi kita sudah ambil 0 dan 4. Berarti yang sisanya ini 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ya. Nah, ambil saja misalkan ya, A sama dengan, misalkan ya, A sama dengan 3. Nah, berarti kalau kita ambil A sama dengan 3, berarti left coset-nya adalah, AH-nya adalah sama dengan, berarti langsung saja, berarti kan ini terhadap penjumlahan. Berarti A-nya adalah 3, 3 tambah 0, ya 3 ya, kita bisa lihat ya. Jadi berarti sini kan adalah 3, berarti 3 ditambah 0 sama 3 ditambah dengan 4 ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini adalah 3,7. Ya, seperti itu ya. Jadi kita operasikan ya, kalau terhadap penjumlahan ya, 3 tambah 0 sama 3 ditambah 4. Nah, kemudian right coset-nya, HA-nya sama saja, tapi yang dari kanan, ya kan? Dari kanan di sini, kita tempelkan di sini 3 tambah 0 ya, 3 juga, 3 tambah 4 berarti 7. Berarti di sini juga sama 3, 7. Berarti di sini koset, ini kesimpulannya ya, koset kanan atau koset kiri dulu tadi ya, koset kiri sama dengan koset kanan. Nah, ini kesimpulannya. Berarti dia di sini bersifat abelian atau komutatif. Karena dia sama ya, koset kanan dan koset kirinya sama, berarti kita bisa namakan dia bersifat abelian atau komutatif. Nah, itu. Nah, itu yang soal nomor pertama. Jadi kalau kalian menjawab beda, misalkan kalian ambil subgrupnya beda, kemudian kalian ambil anggota di luar subgrup itu berbeda juga, itu tidak masalah ya. Nah, saya anggap kalau kalian menggunakan konsep yang sama, itu jawabannya sama. Saya benarkan ya. Nah, di soalnya. Yang paling penting kalian memahami konsep apa yang maksud dengan grup, kemudian subgrup, kemudian koset kanan dan koset kiri. Kemudian apa yang maksudkan dengan bersifat abelian atau komutatif. Nah, itu yang paling penting sebenarnya poinnya. Yang berikutnya soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Jadi soal nomor 1 ini saya memang rata-rata kalian menjawab dengan benar ya. Nah, soal nomor 2 ini pertanyaannya itu apakah subgrup ya, subgrup yang dibentuk dari grup permutasi S3 itu dia membentuk lattice ya. Lattice itu seperti halnya sebuah jaringan geometris ya. Jadi kita bisa tuliskan ya anggotanya, permutasi ya 3 anggota. Itu ada, pertama adalah tentunya
identitas ya. Nah, ini yang paling lazim ya. Nah, di awal-awal kita belajar ya, identitas pasti ada, harus ada. Kemudian permutasinya adalah 1-2, berarti ada 2 yang dibolak-balik, tapi 1 dibuat tetap ya. Nah, ini yang maksudnya yang 1-2 ini ya. 1-2 ini dipermutasi, kemudian yang 3-nya tetap. Kemudian berikutnya adalah tentunya kombinasi yang lain adalah 1-1-3. Nah, oke, yang terakhir yang untuk 2 ini, yang 2 cycle ini berarti hanya 1-2, 1-3, 2-3. Kalau 3-1, 1-3 kan sama. 2-1, 1-2, 3-2, 2-3 kan sama. Jadi dia nggak sama ya. Memang sama dia. Jadi hanya ini saja untuk yang 2 cycle. Yang berikutnya dia 3 cycle. Berarti ketiganya dibolak-balik ya. Berarti adalah 1-2-3. Kemudian berikutnya adalah 1-3-2. Nah, kalau tidak salah ini saya juga sudah jelaskan tabel perkalian ya dari S3 ini ya. Nah, kemudian sekarang kita mau menentukan subgrupnya yang mana saja. Nah, kan di sini kan ada anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 ini kombinasi yang membentuk subgroup apa saja? Nah, itu yang nanti kita membentuk lattice itu ya. Yang mana saja ya. Pertama kita tentukan dulu. Ini berarti kita lihat di sini subgrupnya apa saja ya. Subgroup. Nah, subgrupnya yang pertama adalah kita sebutkan saja kan tadi kita kan sudah sepakat kalau grup yang besar biasanya kita tulis dengan G ya. Jadi kan kita tuliskan di sini H bagian daripada G. Ini kita anggap saja ini adalah G. Grup ya. Kalau H kan subgroup. Nah, H ini sebagai subgroup. Berarti kita ambil saja misalkan kalau yang pertama berarti yang paling gampang subgrupnya adalah H1 ini adalah identitas. Yang paling gampang. Nah, trivial ini. Kalau identitas kan sangat trivial. Identitas dia pasti memiliki sifat tertutup. Dia juga pasti memiliki inverse. Dia juga bersifat asosiatif karena apapun dikombinasikan asosiatif misalkan I tambah I atau I tambah I-nya yang kedua di sebelah kanan itu dioperasikan terlebih dahulu baru terhadap I tetap sama ya. Kemudian dia juga pasti memiliki inverse identitas sifat tertutup. Nah, keempat-empatnya terpenuhi ya. Sifat tertutup, dia memiliki inverse, kemudian dia memiliki identitas dan dia memiliki bersifat asosiatif. Terpenuhi. Yang berikutnya kita ambil adalah H2, kita sebutkan aja H2. Sebutkan saja I sama identitas maksudnya 1, 2. Dan ini juga pasti membentuk sebuah subgroup ya. Nah, karena kan di sini 1-2 sama 1-2 seperti yang kalian pelajari sebelumnya bagaimana perkalian cycle ya. Ya 2 cycle 1-2 dan 1-2 dia sama ya. 1-2 di sebelah satu lagi 1-2 dia identitas ya. Nah, berarti dia memenuhi ya. Memenuhi sifat grup ya. Karena ini kan 1-2 identitas. Identitas kali 1-2 dan seterusnya dia juga bersifat asosiatif. Nah, ini terpenuhi. Yang berikutnya itu adalah kita sebutkan saja H3. Nah, H3 ini kita sebutkan karena S3 yang dia juga anggotanya sama dengan S3 itu, kita bisa juga sebut dia sebagai subgroup daripada S3 ya. Tapi ini sangat trivial sekali ya. Nah, ini berarti dia sini adalah dia tetapnya ini ya. Berarti identitas kemudian 1-2
132, kemudian 123, kemudian tadi ya 12, 13, 132, 123, 23 ya. Tadi kelupaan nih. 23. Sama saja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sama saja ini sebenarnya S3, H3 sama dengan. Ini kan sama saja dengan S3. Tidak ada yang berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya H4 ya. Nah, ini juga bentuk subgroup. Tentunya sama saja dengan 1, 2 tadi, tapi identitas dan permutasi ya. 1, 3. Sama saja. Kemudian yang kelima itu adalah identitas dan yang 2 cycle ini ya. Satu yang buat tetap karena 23 dengan 23 kita kalikan ini, dia juga identitas juga sama dengan 1, 2 tadi dan 1, 3. Nah, dan terakhir H6 itu adalah identitas, kemudian 1, 2, 3, kemudian 1, 3, 2. Nah ini kombinasi yang membentuk subgroup ya dari S3 permutasi 3 anggota S3 ya. Nah, ini ada 6. Ya, tapi kan S3 sama H3 tadi kan trivial, dia sama saja dengan S3. Jadi kita bisa bentuk di sini pertama kita bisa bentuk yang pertama di sini adalah S3. Itu sama dengan H3. Nah, kita bentuk kedua titik-titiknya. Kemudian yang di sini adalah H4. Terus ini ya. Sini ada H4. Kemudian di sini adalah H5. Kemudian di sini adalah H2 dan di sini adalah H6. Nah, di sini adalah H1. Karena H1 kan tadi identitas dia. Jadi dia mengacu ke semua titik H1. Nah, kita tarik aja garis ini. Di sini ke sini. Ya. Dan dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, juga dari titik ini ke titik ini ya. Nah, kita ini aja. Titik di sini. Ya ini ya. Ini bentuk geometrinya ya. Yang dibentuk. Jadi
Jadi maksud dari gambar ini, ya, tidak, sorry kalau gambarnya itu kurang bagus ya ini garis-garisnya. Jadi dari gambar ini sebenarnya bisa kita maknai bahwa H3 ini atau S3 ini dia memiliki subgroup di sini semuanya ini ya, H1, kemudian H2, H6, H4, H5 dan seterusnya di sini ya. Kemudian H2 ini sendiri ya memiliki subgroup juga, ini H1, H4 juga, H5 dan H6 itu. Nah, ini maksudnya yang membentuk lattice itu yang saya tanyakan di soal nomor 2 ya. Jadi kalau kalian bisa menjawab seperti ini atau bagian ini saja kalian dapatkan ya, subgrupnya apa saja ini saya anggap benar walaupun misalkan kalian tidak membentuk gambar seperti ini ya. Kalau membentuk gambar ini kan sebenarnya tidak sulit sebenarnya. Ini kalau kalian sudah tahu ininya pasti kalian bisa kalian sudah tahu subgrupnya, kalian pasti bisa membentuk lattice pola seperti ini ya. Pola yang dibentuk hubungan antara grup dengan subgrupnya. Nah, itu nomor 2 ya. Itu nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini itu terkait dengan perkalian cycle. Jadi perkalian cycle ya. Nah, jadi yang pertama itu ini cukup panjang ya. 1, 2, 4, 3. Kemudian 8, 9, 2, 3, 6, 1, 8, 9, 6, 7, 3, 7, 8, 3. 1, 2, 4, 3, 8, 9, 2, 3, 6, 1, 8, 9, 6, 7, 3, kemudian 7, 8, 3. Nah, sebenarnya soal ini akan mudah. Ini sebenarnya bisa kalian pecah, cycle-cycle di sini, ya bisa kalian pecah. Kemudian kalian kombinasikan bisa juga. Atau kalian lihat kan seperti sebelumnya saya sampaikan itu mulai dari sebelah kanan, angka yang paling kecil. Kemudian baru dikalikan ke sebelah kiri. Kita lihat siklusnya ke sebelah kiri ya. Nah, pertama tentunya di sebelah sini ya. Kita mulai dari sini. Di sini ada yang angka yang paling kecil ya, karena kan di sini 783 tidak ada ya. Angka yang paling kecil kan nggak ada di sini. Nggak ada angka 1 di sini. Kecuali di sini nggak ada angka 1 baru kita, dan nggak ada angka 2 baru kita mulai dari 3. Nggak ada. Berarti kita pindah ke sini. Ini yang paling cara cepatnya. Ini dari sini kita pindah ke sini. Nah, kita pindah ke sini, dia itu ada nggak angka 1? Ada. Nah, kita tulis 1. Tulis dulu 1. Nah, 1 berarti kita sudah tuliskan 1 di sini. Nah, dari 1 di sini itu menjadi 1 ke 8. Nah, di sini ada 8 nggak? Nggak ada. Berarti kita pindah. Nah, dari 8 ke sini pindah ke 9. Nah, berarti kita tuliskan di sini adalah 9. Nah, stop sampai di situ ya. Stop sampai di situ. Ya, saya ulangi tadi dari 1 ke 8, kemudian ya 8 ke 9. Stop ya. Stop di sini. Nah, kemudian tadi kita kan ke 9 berangkat ya. Berangkat ke 9 di sini nggak ada. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang di sini ada 9. Kita mulai dari 9 ini. Sini nggak ada. Nah, 9 ke 6. Nah, kemudian kita pindah ke sini. 6 ke
2. Nah, pindah ke sini nggak ada 2. Tekan di sini 2 ke 4. Nah, berarti di sini adalah dari 9 berarti 4. Ya, habis 9 berarti 4. Nah, selesai ya. Habis 9 berarti tadi 4. Nah, kemudian stop di sini. Kemudian kita sekarang berangkat dari 4. Ya. Dari 4 kemudian ke 3 ya. Nah, ke 3. Nah, 3 di sini, 3 ke 7. Kemudian 7 ke 3. Nah, 3 ke 6. Nah, berarti di sini 6. Sorry. 1, 9, 4. Oh, sorry, 3 tadi ya. 1, 9, 4, 3. 3 tadi. 3. 3 dulu tadi ya. 3. Kemudian dari 3 di sini, di stop tadi di 3. Kemudian dari sini 3 ke 7. Kemudian 7 ke 3. Kemudian 3 ke 6. Ya, 3 ke 6 di sini. Berarti kan nggak ada 6 lagi. Stop di sini. 6. Kita tuliskan di sini 6. Nah, kemudian dari 6 ini, di sini kan nggak ada, dari 6 nggak ada lagi di sini. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Di sini ada 6, nggak ada. Nah, balik lagi ke sini. Berarti 6 ke 7. 6 ke 7, di sini nggak ada lagi. Sini juga nggak ada 7, nggak ada 7, berarti di sini 7. Nah, berikutnya, nah, sekarang mulai dari 7. Ya kan, mulai dari 7 nih. Nah, 7 ke 8. Kemudian 8 ke 9. 9 ke 8. Nah, berarti 6, 7, berarti 8. Nah, terakhir, mulai dari 8 nih. Berarti 8 ke 3. 3 ke 1. Kemudian, di sini 1 ke 2. Nah, ini jawabannya. 1, 9, 4, 3, 6, 7, 8, 2. Saya ulangi ya. Jadi yang pertama, kita mulai dari angka 1. Nah, kita mulai dari angka 1 ya. Dari 1 ini ya. Nah, 1. Berarti di sini tidak ada. Berarti kita pindah ke cycle berikutnya. Ya, dari kanan ya, kita pindah ke sini. Nah, berarti 1 ke 8. Kemudian, di sini nggak ada 8. Nah, kemudian di sini 8 ke 9. Stop, karena di sini nggak ada ya. Berarti dia tadi 1 berarti ke 9. Berarti 1, 9. Kemudian berikutnya, atau saya tuliskan juga sini ya. Hasil pertama adalah 1, 9. Nah, berikutnya kita mulai dari sekarang yang 9 ya. Kita mulai dari 9. Yang berikutnya ya. Ya, cycle berikutnya. Kita mulai dari 9, berarti 9 ini ya. 9 ke 6. Kemudian 6 ke 2. 2 ke 4. Berarti di sini adalah 9, 4. Dan stop cycle. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita mulai dari 4. Nah, sekarang kita mulai dari 4. 4 di sini nggak ada. 4 di sini juga nggak ada. Kemudian 4 di sini nggak ada. 4 di sini nggak ada. Nah, di sini 4 ke 3. Nah, berarti di sini 3. Nah, selesai ini, baru kita mulai dari 3. Nah, 3 di sini ada. Di sebelah paling kanan ya. 3 ke 7. Kemudian 7 ke 3. 3 ke 6. Di sini nggak ada 6. Nah, berarti 3, 6. Nah, sekarang kita berangkat dari 6. Nah, sebelah sini. 6 ke 7. Kemudian tidak ada lagi ya. Sebelah sini nggak ada lagi. 7 di sini. Sini nggak ada. Berarti 6, 7. Stop di sini. Nah, kemudian sekarang kita berangkat dari 7. Nah,
Berarti di sini 7 ya. 7 ke 8, 8 ke 9, kemudian 9 ke 8. Berarti 7, 8. Nah, sekarang kita berangkat dari 8. Nah, 8 di sini ada, 8 ke 3, 3 ke 1, nah, 1 di mana? 1, 2. Nah, ya. Jadi ini kan ini adalah yang di atas ini ya, 1, 9, 4, 3, 6, 7, 8, 2. Atau kalian bisa juga pecah ini juga bisa, tapi mungkin lebih lama ya. Kalau bisa pecah juga bisa. Terus kalian kombinasikan seperti yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya juga bisa. Tapi jawabannya ini ya, kan 1, 4, 3, 6, 7, 8, 2. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian keduanya ya. Dari soal ini kan ada 4. Bagian kedua ini lebih simpel ya, karena ini adalah 1, 3, 4, 1, 3, 4 cycle. Ini kalian bisa menggunakan metode kayak seperti ini ya, metode seperti ini, atau kalian juga bisa membolak-balik seperti yang diajarkan sebelumnya ya. Pertama, kalian bisa lihat di sini, ada nggak di sini yang mirip ya, kita bisa jadikan dia kalau kita kalikan jadi identitas 2 cycle-nya. Ada kan di sini, kalian bisa lihat. Di sini kan di sini ada 1, 3, di sini juga ada 1, 3. Ya, kita balik aja. Berarti kita balik ini berarti ini kan sama saja dengan 4, 1, 3. Di sini adalah 1, 3, 4. Sama saja. Berarti kan di sini adalah 4, 1. Kemudian 1, 3. Kemudian 1, 3. Dan 3, 4. Berarti ini adalah, nah kan kalau ini kan 1, 3, 1, 3 kan identitas. Berarti tinggal adalah 4, 1, 3, 4. Ini kita kill aja nih ya. Ya, jadi kita bisa tuliskan ini adalah 4, 1, 3, 4. Nah, ini kita bisa bolak-balik 4, 1 ya. 4, 1 kan itu sama saja dengan 1, 4. 1, 4. Kemudian 3, 4 kan sama saja dengan 4, 3. 3, 4. Kan ini adalah 1, 4, 3. Nah, ini jawaban. Ini lebih sederhana ya. Kemudian yang nomor 3 ya. Yang bagian apa namanya? Opsional 3 ya. Pilihan 3-nya. 3 3C ya sebenarnya. 1 1, 3, 2, 4, 5. Kemudian 3, 1, 4, 2, 5. Nah, ini juga bisa kalian gunakan metode tadi, lebih cepat memang. Atau bisa juga kita bolak-balik ya. Bisa juga. Bisa bolak-balik ini berikan sama saja dengan um, 2, 4 ya, 5, 1, 3 ya. Jadi sama saja ya. Kita sama saja dengan 2, 4, 5, 1, 3. Karena kan ada 1, 3 juga di sini, 3, 1. Ini adalah 3, 1, 4, 2, 5. Sama saja. Nah, ini kan sama saja dengan 2, 4, 4, 5, 5, 1, 1, 3. Kan ini sama saja dengan 3, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 5. Nah, kita ada yang di identitas di sini 1, 3, 3, 1. Berarti ini tinggal 2, 4, kemudian 5, 1, 1, 4, 2, 5.
Akan sama saja dengan ini, berarti 2, 4, 5, 1. Ini tadi adalah 1, 4, 2, 5. Nah, ini kita bisa pindahkan kan, 2, 4, 5, 1 itu kan sama saja dengan 5, 1, 2, 4. Juga 1, 4, 2, 5. Nah, berarti kan 5, 1, kemudian 1, 2. Oh, sorry, ini 1, 4, 2, 5 kan sama saja dengan, ya ada yang ini, commute ya. 4, 2, 5, 1. 5, 1, 1, 2, 2, 4. Sini 4, 2, 2, 5, 5, 1. Nah, ini juga ada yang commute di sini. Misalkan sama saja dengan 5, 1, 2, 2, 5, 1 ya. 5, 1, 2, 2, 5, 1. Nah, di sini juga ada pola yang terlihat ya. Ini kan sama dengan 1, 2, 5. Nah, ini 2, 5, 1. Kan 1, 2, 5, 1, 2, 5 ini juga. Jika ini 1, 2, 2, 5, 2, 5, 5, 1. Nah, ini juga commute di sini. Identitas maksudnya. Identitas. Berarti tinggal di sini adalah 1, 2, 5, 1. Atau ini sama saja dengan 2, 1, 1, 5. Sama saja dengan 2, 1, 5 atau 1, 5, 2. Nah, jadi ada yang jawab seperti ini berarti jawabannya benar ya. Atau metode tadi juga bisa ya, yang saya sampaikan sebelumnya juga bisa juga. Dari sini mulai dari 1 ke 4 ya, kemudian 4 ke 5 ya, dan seterusnya ya. Habis itu mulai dari 5 dan seterusnya bisa. Bisa juga. Nah, berikutnya yang keempat lebih simpel ya. Saya keempat, bagian keempatnya lebih simpel di sini adalah 21, 35, 41, 5, 6, 7, 9. Nah, kalau ini 2, 1 ya. Kan 21 sama 35 ini dia kan tidak ada elemen yang sama nih. Nah, jadi kalian bisa pindahkan ini. 21, 35 kalian bisa pindahkan ke sini ya. Bisa. 41 kalian pindahkan ke sini juga bisa. Karena kan tidak ada elemen yang sama di sini. Jadi bisa kalian pindahkan ini menjadi 21. Kemudian di sini 41. Dan di sini 35. 5, 6, 7, 9. Nah, berarti ini adalah 2, 1, 4. Kan 21, 41 kan itu 21, 1, 4. Ini adalah 3, 5, 6, 7, 9. Nah, ini. Ini juga bisa 142 ya. 142, 3, 5, 6, 7, sama 9. Sama saja. Dan saya rasa kalian ini banyak yang benar ya. Kalau di bagian ini tidak terlalu sulit. Tinggal kalian terapkan 4 kalau nggak salah 4 atau 5 aturan dalam perkalian cycle kalian terapkan, kan kalian akan mudah mengerjakan. Nah, berikutnya itu membuktikan apakah membuktikan ya bahwa setiap elemen di dalam tabel perkalian
baik di barisnya ataupun di kolomnya, setiap elemen di baris dan di kolom itu dia tidak ada yang sama. Nah, caranya adalah yang pertama ya, caranya adalah gambarkan saja ya tabel perkalian. Tapi tabel perkalian yang lebih umum ya. Ya, gambarkan saja tabel perkalian. Ya, tabel perkalian. Pisahkan ya. Anggota-anggotanya adalah di sini G1. Sebenarnya bebas ya. Kita bisa gunakan yang lain juga ya. Nggak usah G1, B, apa segala macam di sini juga. Ini adalah G2. Kemudian di sini adalah G3. Dan sini adalah G4. Sini adalah G5. G6 dan seterusnya. 6 dan seterusnya. Nah, berikutnya juga sama tentunya. Di sini adalah G1, G2, G3, G4, G5, dan seterusnya. Ya, jadi kita misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita misalkan ya, kita ambil saja untuk menguji baris ya, untuk menguji baris, untuk membuktikan bahwa di dalam suatu baris itu dia tidak ada elemen yang sama, maka misalkan kan untuk uji baris ya, silakan uji baris yang pertama. Ini saya buat warna biru ya, uji baris ya. Apakah dia ada elemen yang sama atau tidak? Kita uji. Nah, kita lihat di sini, kita misalkan saja nih di bagian G3 ini kita misalkan dia adalah W di sini W ya. G3 ini misalkan ini adalah W. Kemudian G3 G6 juga kita misalkan dia jawabannya adalah W ya. Kita misalkan aja G3 G6 sini W. Nah, ini kan berarti maksudnya adalah yang ini berarti kan dia dalam satu baris itu dia ada elemen yang sama. Dan kita kosongkan aja. Dan kita misalkan baris yang ini, kita misalkan ini adalah T, G3 ini adalah T. Nah, kemudian yang G3 yang di bagian sini adalah U. Dan di bagian sini adalah V. Ya, misalkan. Nah, sekarang kita uji barisnya. Berarti kalau dia sama, jadi kan, jadi kalau kita tuliskan, asumsikan, ini caranya ya, membuktikan ya, pakai pembuktian terbalik ya, asumsikan ada baris yang memiliki elemen yang sama. Ya, kita asumsikan dia ada di dalam satu baris itu ada elemen yang sama, sehingga kalau dia sama, sehingga kalau dia sama itu berarti di sini berlaku TU ya, kan W. Berarti dia sama saja dengan TV, berarti W. Jadi di sini berarti kalau dia sama, maka di sini TU itu sama saja dengan TV. Kalau sama. Nah, ini yang pertama konsepnya ya. Kalau membuktikan terbalik itu seperti itu. Kita asumsikan saja dia sama. Buktikan sebaliknya.
Nah, TU sama dengan TV. Berarti di sini kita kalikan inverse dari sebelah kiri. T inverse TU itu sama saja dengan T inverse TV. Kalikan T inverse di sebelah kiri, tidak masalah ya untuk melihat apakah dia sama atau enggak ya. Berarti kalau T inverse TU, T inverse TV ini kan sama saja dengan, karena dia berlaku sifat asosiatif, berarti T inverse T U T inverse T V. Nah, berarti di sini ini adalah identitas. Kemudian di sini adalah identitas. Berarti kan di sini kita dapatkan U sama dengan V. Sementara tadi di pernyataan tadi dia tidak ada elemen yang sama. Nah, ini berarti kontradiksi. Berarti terbukti di sini kalau tidak ada elemen yang sama, kontradiksi. Kontradiksi kalau di sini kan dia kalau dia sama maka U dan V-nya harus sama. Sementara yang tadi kita ambil dia berbeda. U dengan V-nya. Berarti dia bersifat kontradiksi di sini. Nah, kan di sini dia kontradiksi atau berlawanan dengan pernyataan dalam suatu baris tabel perkalian tidak memiliki elemen yang sama. Ini kontradiksi. Ini terbukti ya. Jadi kontradiksi. Jadi kalau dia dalam satu baris itu sama, berarti anggotanya itu harus sama. Berarti dia sendiri. Ya. Sementara kan tadi di awal kita sudah buat di sini ya, sengaja ya. Kan ini U di G3 ini, kemudian V di G6 ini. Ternyata kita dapatkan dia kalau dia kita buktikan kalau misalkan dia harus sama, berarti dia U dan V-nya itu harus sama. Maka di sini kontradiksi atau berlawanan dengan pernyataan dalam satu baris tabel perkalian tidak memiliki elemen yang sama. Nah, sama saja dengan uji kolom ya. Uji kolom juga sama. Nah, di uji kolom ini, nah sekarang aja di sini kita buat warna hijau ya di sini supaya agak berbeda. Uji kolom. Nah, uji kolom berarti kita ambil ya. Kita ambil misalkan G2 ini ya, G2 dan G4, G5. G4, G5 kita misalkan saja di sini X. Ini adalah Y, anggota ini. Dan tadi G2-nya kita misalkan di sini adalah R. G2R. Maka di sini G4, G2 itu adalah misalkan kita buat S, di sini adalah S. Nah, kalau dia sama, dia harus sama G4, G2 itu harus sama dengan G5, G2. Ya. Kalau misalkan dia tidak memenuhi sifat tabel perkalian ya, dia sama nanti kita dapatkan. Nah, sekarang juga kita buktikan dengan pembuktian terbalik ya, kontradiksi ya. Kita buktikan dengan pembuktian kontradiksi, metode kontradiksi. Nah, berarti di sini XR
itu harus sama dengan YR. Nah, berarti kalau dia sama di sini, atau di sini juga kita mulai dengan pernyataan, asumsikan ada kolom yang memiliki elemen yang sama. Nah, kita selalu mulai dari pernyataan seperti ini, elemen yang sama. Sehingga kalau dia memiliki elemen yang sama, sehingga di sini berlaku XR itu sama saja dengan YR. Ya, ini ya. XR itu harus sama dengan YR. Makanya saya tuliskan di sini S ya. S ini maksudnya dia anggotanya sama. Nah, sama saja seperti tadi, tapi kan di sini kita eliminasi R-nya. Maka kita bisa kalikan dari sebelah kanan inverse-nya. Ketika XR ini, kemudian R inverse sama saja dengan Y, R, kemudian R inverse. Maka kita bisa tuliskan ini adalah XR, R inverse, sama saja dengan Y, R inverse. Berarti di sini X harus sama dengan Y. Nah, ini juga kita bisa tuliskan. Ini berlawanan dengan pernyataan bahwa dalam suatu tabel perkalian elemen kolom, atau kita bahwa dalam satu kolom ya, ini satu kolom tabel perkalian tidak memiliki elemen yang sama. Nah, jadi ini terbukti ya bahwa di dalam suatu tabel perkalian grup itu tidak ada elemen yang sama di dalam suatu baris atau di dalam suatu kolom. Jadi dalam satu kolom dan baris itu dia tidak memiliki elemen yang sama. Nah, ini cara pembuktiannya. Nah, saya lihat rata-rata kalian membuktikan dengan cara membuat contoh. Ada suatu tabel perkalian ya, yang contoh-contohnya tidak ada gitu. Ya bagusnya sih seperti ini ya, kalian bisa buktikan. Di soal ini saya berharap kemarin itu kalian bisa menerapkan konsep pembuktian kontradiksi ya, seperti yang kita gunakan di teorema Lagrange atau di teorema-teorema yang lainnya, dengan menggunakan dengan menggunakan pembuktian kontradiksi untuk membuktikan teorema itu. Metode kontradiksi untuk membuktikan teorema itu. Itu sebenarnya harapan dari soal ini. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor
nomor 5 ya. Kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu terkait dengan misalkan A dan B dia merupakan dua elemen G, kemudian kita selalu punya AB inverse, A inverse, B inverse ya, seterusnya. Nah, kita tuliskan aja. Jadi misalkan ini relatif mudah ya, jadi kalian juga saya lihat mayoritas mengerjakan dengan benar. Misalkan A dan B merupakan dua elemen G, grup G maksudnya. Kita kemudian selalu memiliki A, B. Jadi kalau kita misalkan kita punya A dan B, merupakan dua elemen dari G, kita kemudian selalu memiliki A, B inverse. Itu sama saja dengan A inverse, B inverse. Nah, karena dari sini kan kita bisa dapatkan AB inverse, ini kan berarti di sini adalah B inverse. Berarti kan di sini A, B inverse, sini A inverse. A inverse, B inverse. Nah, kita bisa ini. Kemudian kita ambil inverse keduanya. Kita ambil inverse kedua sisi ya. Kedua sisi sisi kiri dan kanan. Ya, sisi yang ini ya, maksudnya sisi yang di bagian ini ya. Yang ini maksudnya. Kita ambil inverse sisi kiri dan kanan. Kita ambil inverse-nya, berarti kita bisa tuliskan B inverse, A inverse, di-inverse-kan. Kemudian ini kan yang harus dibuktikan apakah dia commute ya, AB dengan BA itu. Inverse A inverse sama saja dengan A inverse, B inverse, kemudian kita inverse-kan. Nah, ini kan kita bisa tuliskan ini kan A inverse, inverse-kan, kemudian ini adalah B inverse, inverse-kan, ini adalah B inverse, inverse-kan. Ini adalah A inverse, inverse-kan. Nah, ini adalah AB dan ini adalah BA. Nah, dia. Jadi ini berlaku sifat dengan demikian. A, B sama dengan BA. AB commute dengan BA. Nah, dia bersifat komutatif di sini. AB sama dengan BA. Nah, ini yang buktikan. Jadi kalau misalkan dia ada suatu elemen, kemudian kita selalu punya AB inverse sama dengan A inverse, B inverse yang ini, maka kita akan selalu dapatkan AB sama dengan BA. Nah, yang berikutnya di yang nomor 6 ini yang agak tricky sedikit ya. Kalau nomor 5 ini kan tidak sulit ya. Agak tricky sedikit di nomor 6. Jadi di nomor 6 ini sebenarnya kalau kalian memahami konsep teorema Lagrange, maka kalian akan bisa dengan mudah
menyelesaikan ya persoalannya. Jadi kan kemarin di soal ini orde dari K itu dia membagi orde dari H. Jadi K ini kan bagian dari subgrup H. Nah, intinya itu ya. Jadi K ini bagian daripada H dan H bagian daripada G. Dan orde dari H itu membagi G. Membagi G ini maksudnya, jadi kalau misalkan ada 6, ya, jadi ada 6, misalkan G itu ordenya 6, H-nya itu ordenya 2. Berarti H itu membagi G dengan 2, ya. Jadi kan dia ada berarti 3 dan ya 3 ya. Jadi kalau kita jumlahkan 3 berarti kan dia 6. Jadi dia membagi G. Jadi kan 6 bagi 3 jadi dia 6 bagi 2 jadi 3. Membagi. Ya kan di sini berlaku dari pernyataan kemarin itu berlaku bahwa K itu merupakan sebuah subgrup daripada H dan sebuah subgrup juga dari K, subgrup dari H, dan H itu subgrup dari G. Nah, ini yang harus dipahami dari soalnya. Ya, G itu grup yang lebih besar, atau kalau kita gambarkan, kita bisa buat seperti ini ya. Jadi kalau ini kita misalkan ya, seperti ini, dan di dalamnya ini yang lebih kecil. Maka di sini adalah K, kemudian di sini adalah H, dan di bagian yang terakhir itu adalah G. Nah, jadi K itu bagian daripada H dan H itu bagian daripada G. Ya, dan K bagian daripada G juga. Karena dia di dalam H. Sini ya. Jadi K bagian dari H, bagian dari G, atau K itu bagian juga dari G. Sama saja. Nah, jadi pernyataannya itu K membagi H dan H membagi G, dan orde dari K itu sama saja dengan 30. Orde itu maksudnya yang menyatakan kalau kita ulang-ulang terus. Jadi kalau misalnya ordenya 2 ya, kita ulang 2 kali dia, atau kita operasikan 2 kali, maka dia balik lagi ke identitas. Itu namakan dengan orde. Kemudian orde dari G itu sama dengan 300. Yang jadi pertanyaan ini, nilai orde H yang mungkin. Karena kan kita nggak tahu orde dari H kan. Nah, nilai yang ini di soal ini, nilai orde dari H yang mungkin. Berapa saja? Ini pertanyaannya. Nilai orde H itu yang mungkin berapa saja? Berarti kan dia lebih dari 1 kan, kalau udah ada pertanyaan seperti itu. Berarti dia ordenya lebih daripada 1. Nah, yang perlu diingat di sini, bahwa kalau kita gunakan teorema Lagrange, kalau kita gunakan teorema Lagrange, maka berlaku sifat orde dari H itu ya dibagi dengan orde dari K. Jadi kan K itu membagi habis H, berarti kita dapatkan di sini adalah integer A. Harus kita dapatkan integer. Dan A ini adalah integer. Bilangan bulat ya. Integer. Kemudian sama saja dengan G juga.
G itu dibagi habis oleh H. Ini kan berantai nih. Dia B. Kita sebut saja dengan B. Ini juga integer. Nah, sekarang dari pernyataan ini kita dapatkan dari sini ya, bahwa orde H, nah orde K kan tadi kita sudah dapat tadi. Orde K itu adalah 30. Maka kita tuliskannya 30. Di sini adalah A, dan A ini harus integer. Ini jadi pertanyaan pertama. Kemudian berikutnya, orde G itu adalah 300 dibagi dengan orde H. Nah, kita sebutkan saja ini adalah B. Nah, jadi pernyataan ini dari pernyataannya kita dapatkan kesimpulan ini. Ini yang pertama. Nah, sekarang ini yang jadi teka-tekinya di sini atau pernyataannya pertanyaan maksudnya, bahwa dia itu H itu harus kalau dibagi dengan 30 dia harus A, dan kalau dibagi dengan 300 dibagi dengan dia sendiri H ini harus kita dapatkan B, dan tidak boleh ada yang integer. Nah, sekarang kita lihat aja kelipatan dari 30. Kita ambil dari kelipatan dari 30. Nah, ini yang harus dipahami di sini, kelipatan 30. Nah, kelipatan 30 apa saja? Karena kan di sini di bagian sini kan H ini dibagi dengan 30 harus habis berupa integer. Maka kelipatan 30 apa saja? Nanti kan harus kita samakan dengan di sini. Di 300 ini kan ketika kita bagikan H di sini, dia juga harus dia bilangan bulat. Maka kelipatan 30 itu kita bisa tuliskan, berarti di sini adalah 30 bisa. Kemudian 60, 0 juga bisa, tapi kan tidak masuk ya 0 ini. Karena kalau kita masukkan di sini ordenya 0, kan ini jadi infinite ya, nggak masuk di sini. Bilangan bulatnya ini selain 0 ya di sini. Yang untuk kasus ini ya, selain 0 infinite ya. Maka kita mulai dari 30, 60, kemudian 90, 120 sampai dengan 300 ya. Nanti baru kita pilih yang memenuhi sifat teorema Lagrange ya. 180, kemudian 210, kemudian 240, 270, nah, dan stop 300. Kan kelipatannya banyak nih. Lebih dari 300 bisa, tapi kan ordenya yang paling besar, orde dari G itu adalah 300 ya. Stop jadi 300. Berarti ini adalah orde yang kita harus lihat sebagai orde daripada H. Nah, sekarang kita pilih yang masuk dalam kriteria yang dua ini. Pertama, kalau kita bagikan dengan 30, dia harus integer, dan kalau 300 itu kita bagikan dengan elemen ini, H ini, maka dia juga harus integer juga. Yang pertama 30, apakah masuk? 30, kalau kita ambil H ini adalah 30 bagi 30 berarti integer. Di sini masuk 300, dia harus dimenuhi sifat ini, kedua ini. Kalau misalkan pertama di sini dia tidak integer, tapi setelah dibagikan dengan di sini tidak integer, maka dia kita coret. Nah, 30 masuk ya. Nah, kita bisa bulati saja ini. 30 masuk. Nah, sekarang bergeser ke 60. 60 bagi 30 2 ya. Nah, bilangan bulat. 300 bagi 60 5. Nah, tetap bilangan bulat. Nah, berarti ini memenuhi. 60 memenuhi. Nah, sekarang bergeser ke 90. Nah, 90 bagi 30 memenuhi. Ini 3. Nah, tapi 300 bagi 90 itu dia bukan berupa bilangan bulat. 3/9 ya. 30/9 ya. 300 dibagi dengan 90 tidak memenuhi. Berarti 90 ini tidak masuk. Nanti kita coret aja ini. Nah, berikutnya 120 juga tidak masuk. Pasti ya. Karena kalau di sini masuk 120 bagi 30 bilangan bulat, dari 300 bagi 120 tidak. Nah, sekarang 150 bagi 30 5,
300 bagi 152. Nah, memenuhi. Berarti kita ambil. Nah, berikutnya 180 juga sama. Tidak memenuhi. 210, nah 210 juga sama di sini, 210 bagi 30 sama, karena kan kelipatannya pasti dia memenuhi di sini. Kalau di sini belum tentu yang 300 ini ya. Nah, tidak memenuhi, juga tidak memenuhi di sini. Ini juga tidak memenuhi pasti. 240. Nah, ini juga tidak memenuhi. Dan ini pasti memenuhi. 300. Berarti, sehingga di sini kita dapatkan kesimpulan H yang mungkin, orde dari H ini maksudnya ini kalau ada tanda seperti ini maksudnya orde ya. Saya tuliskan aja. Kesimpulan orde dari H, atau kita bisa tuliskan itu H ini, yang mungkin adalah, yang memungkinkan adalah 30, 60, 150, dan 300. Nah ini kesimpulannya, orde dari H, atau kita bisa tuliskan dengan simbol seperti ini, orde H ini maksudnya, yang mungkin adalah 30, 60, 150, dan 300. Nah ini maksudnya adalah, kalau dalam teorema Lagrange, bahwa sebuah grup itu harus membagi subgrupnya dengan bagian yang sama. Ya. Kan seperti ini tadi kan. Kalau kita misalkan diambil 30, berarti kan kalau hanya itu 30 subgrup H, berarti kan 30 bagi 30 1. Itu yang lebih besar lah, contohnya 60 ya. Kan. 60 ya. 60 grup orde dari H itu 60, orde dari K-nya adalah 30. Nah, 60 bagi 30 dia membagi habis. Kemudian orde dari G-nya adalah 300, orde dari H-nya adalah 60. 300 bagi 60 kita peroleh menjadi 5. Nah itu. Itu kemudian yang terakhir ya. Ini saya rasa kalian paham ya benar dengan ini, nanti kalian ulang-ulang lagi, nanti saya akan post ya di YouTube ya. Jadi kalian bisa ulang-ulang lagi gimana cara memahami ini ya. Kalau misalkan ada persoalan seperti ini. Kan ini sebenarnya di soal ini saya harapkan kalian memahami teorema Lagrange dengan menerapkannya di soalnya. Itu sebenarnya tujuan dari soal nomor 6 ini. Nah, berikutnya yang terakhir ya sebelum kita akhiri. Yang berikutnya nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ini pembuktian ya. Ini juga sebenarnya menggunakan teorema Lagrange juga ya. Teorema Lagrange tapi dengan cara yang berbeda ya. Jadi kita bisa dapatkan di sini solusinya ya. Karena periode atau perulangan ya, periode dari elemen G dari grup G membentuk sebuah subgrup Jadi kalau dia ada periodenya, berulangannya, dia membentuk sebuah subgrup. Kemudian di sini teorema
Lagrange memerlukan bahwa orde dari G atau orde G harus merupakan faktor ya, atau pembagi dari orde G, yakni kalau dia merupakan pembagi atau faktor dari orde G, maka G ini itu sama saja dengan sebuah faktor pembagi K dikalikan dengan orde G. Nah, seperti yang tadi, teorema Lagrange tadi. Untuk beberapa bilangan bulat K. Bulat K. Nah, ini harus berlaku. Kalau misalkan dia merupakan di sini apa? Ordenya ya, merupakan orde dari karena periode ya dari elemen G dari grup G membentuk sebuah subgrup G. Teorema Lagrange memerlukan bahwa orde dari G atau kita tulis seperti ini harus merupakan faktor atau pembagi dari G, yakni G sama dengan K. G untuk berapa bilangan bulat K. Sehingga kita bisa tuliskan di sini untuk membuktikan yang kemarin ya. Oleh karena itu kita bisa tuliskan kan kemarin G seperti ini kan, G pangkat orde dari grup G ya subgrupnya, subgrup pangkat dari orde grupnya, grup G itu sama saja dengan, karena orde dari G itu dibagi habis oleh K, maka G sama dengan K kali orde dari G. Nah, ini. G orde dari G, maka supaya dia berlaku sifat teorema Lagrange ya, maka orde dari grup G ini itu sama saja dengan K kali dengan orde dari subgrupnya, subgrup G. Nah, sehingga kita bisa tuliskan sama saya dengan G pangkat orde dari G pangkatkan dengan K. Nah, ini berlaku sifat ini, kalian ingat kalau dia berlaku sifat siklik ya, siklik, dia berulang, maka sebuah elemen dari suatu grup dipangkatkan dengan orde dari grup itu, kita peroleh adalah identitas. Maka ini adalah identitas. Yang di bagian sini ya, yang bagian ini adalah identitas, kemudian kita pangkatkan dengan K, atau kita operasikan K kali. Nah, identitas dioperasikan berapapun, maka kita peroleh menjadi identitas. Nah, ini cara membuktikannya. Cara menunjukkan bahwa G dioperasikan sejumlah orde daripada grup G-nya, sebuah subgrup ya, dioperasikan dengan operasi sejumlah orde dari grup G-nya, itu sama saja dengan identitas. Nah, itu pertanyaannya. Pernyataannya maksudnya. Pernyataan dengan menggunakan teorema Lagrange. Jadi kalau kita bisa tuliskan di sini G, kita operasikan sejumlah, atau G pangkat ini ya, kita kan maksudnya kita operasikan sejumlah orde daripada grup G, maka dia sama dengan identitas. Kita operasikan. Nah, itu soal nomor terakhir ya, nomor 7. Jadi simpel aja sebenarnya ini yang dituliskan, tapi harus dipahami dengan menggunakan teorema Lagrange.
itu saya matikan dulu ininya, recordnya.